Assalamualaikum, selamat siang. Hai, gimana semuanya? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Saya Kak Ros, semangat terus untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel juga hari ini dia ejo-ejo ya warna baju. Yang aku selalu dibuka dengan komen baju. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum membahas bintang tamu kita. Ada beberapa bintang tamu dengan berbagai cerita, seru-seru semua ceritanya. Tapi pojokan kita juga tidak kalah seru ya. Ini adalah berita-berita yang menjadi perhatian publik baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia ya. Ini datang dari dunia nyata sebetulnya ya kan, tapi rame di dunia maya komentar-komentarnya. Terjadi kemarin sebetulnya di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu. Ini terkait dengan masalah, ini udah sidang apa baru pemeriksaan dong sih? Oh, baru pemeriksaan ya seputar video video apa sih? Video yang tersebar begitu ya. Tapi kali ini selebritinya laki-laki, yaitu RA. Oke. Ya kan? Ya kan? Nah, ini dia diperiksa gitu karena ada yang melaporkan ya. Nah, pada kemarin itu pengacaranya mengatakan bahwa itu video itu sebetulnya editan. Jadi memang video yang beredar, video yang itu yang beredar itu adalah pembicaraan video call antara RA dengan seorang perempuan Rusia gitu ya. Tapi memang perempuan Rusianya itu nggak ada mukanya gitu kan? Ya cuman nggak ada mukanya, sementara RA ada mukanya gitu. Nah, yang itu real, tapi kemudian ada potongan-potongan lagi gambar-gambar yang di lokasi lain. Nah, itu menurut pengacara itu adalah editan, jadi dipotong, ditempel antar pembicaraan, kemudian diinsertin video-video lain. Nah, video-video lain itu ya yang itu menurut pengacaranya bukan RA begitu ya, dan bukan RA yang membuat, bukan RA yang menyebarkan juga. Jadi masih didalami lagi. Kenapa yang menjadi masalah adalah 2 minggu yang lalu pengacaranya RA ini sempat mengatakan bahwa memang dalam video itu adalah videonya RA gitu loh. Jadi netizen kayak berkelit-kelit nih gitu ya. Sebenarnya menurut aku nggak berkelit-kelit kan? Emang bener kan? Emang bener itu video RA, tapi ada tapinya. Nah, tapinya 2 minggu kemudian gitu ya kan. Nih ya, tapi ada mukanya. Oke, kita lihat komentar netizen. Bunyinya adalah kalau aku jadi Ciki, aku sih minta suamiku gentleman aja, akuin daripada muter-muter bantah gitu ya. Ini netizen penasaran amat ya. Yang berikutnya, gimana Pak? Tiap minggu beda-beda nih statementnya. Yang berikut, jadi intinya itu ya, oke lah. Yang berikutnya, aduh, cara apa lagi nih supaya bebas dari tuduhan? Yang berikutnya, habis ya. Ini mungkin juga gimana ya? Ya, mungkin ini juga menjadi pembelajaran buat kita begitu ya, bahwa kalau di UU ITE itu ya kan pasalnya tuh kayaknya kalau nggak salah nih yang membuat dan yang menyebarkan begitu. Makanya perlu didalami lebih lanjut. Jadi apakah itu yang bersangkutan atau enggak? Dia mau ngaku apa enggak, biarlah proses hukum yang membuktikan begitu ya. Begitu sih kalau menurut aku. Siapapun yang video private-nya disebarkan tanpa izinnya, itu adalah menurut aku ya korban gitu. Ya, mau laki mau perempuan, kita harus adil. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Uci Sucita yang, aduh, ini sebenarnya gimana sih hubungannya sama Sule ya kan? 2020 kan sempat dikabarkan dekat, tapi ternyata Sulenya menikah sama sama. Nah, yang sekarang itu gimana ya kan? Apakah masih sering video callan? Kita lihat dulu profilnya Uci Sucita berikut ini. Sudah ada Uci Sucita. Ini kemarin baru bikin lagu duet ya sama Sule. Ini menariknya adalah, nih ada artikelnya ya, tahun 2020 itu juga pernah ada gosip-gosip gitu ya. Uci ini adalah salah satu perempuan yang digosipkan dekat gitu kan sama Sule. Tapi di situ Sule nikah main-main gitu kan. Ada artikel yang terbaru. Ungkap hubungan yang dimiliki bersama Uci. Tidak menutup kemungkinan ada rasa suka. Ya, padahal maksudnya ada hubungan tuh ya hubungan kerja, hubungan bestie, tapi tidak menutup kemungkinan ada rasa suka gitu ya kan. Bisa aja Kak Feni Ros. Tapi nggak, tahun 2020 tuh sebenarnya apa sih sebenarnya kamu? Iya kan udah dijelasin sama Kang Sule. Apa? Ya ada di YouTube. Ya apa? Kamu kan ada di sini bukan di YouTube. Ya kita memang. Itu kan Kang Sule yang jelasin, kamu yang jelasin ya. Gimana dulu tahun 2020 tuh ceritanya gimana jadinya? Ya, emang sering project bareng, bikin cover bareng, syuting bareng, video callan bareng. Oh iya, karena kan sama-sama orang Sunda, nggak ada salahnya kan kalau bestie gitu ya. Iya. Tapi udah waktu itu juga kan waktu itu sama-sama single ya. Iya, sama-sama single gitu. Sempat baper nggak dulu?
tahun 2020 itu? Bawa koper Jujur, maksudnya? jujur, ayo jujur. Sempat baper nggak, ada rasa gimana gitu lah? Iya pasti ada rasa apa ya, kayak ya seneng, nyaman. Yang aku bilang kan, aku nyaman sama Kang Sule. Kang Sule juga enak kalau diajak ngobrol Oke. gitu. Jadi ketika waktu itu Kang Sule nikahnya sama yang lain, kamu perasaannya gimana? aku hanya mendoakan yang terbaik buat Kang Sule. Padahal hati merintih. Mana? Oh ya nggak apa-apa, aku doain aja yang terbaik. Nggak apa-apa? Karena memang dulu sama-sama punya pasangan gitu. Hah? Oh, dulu sama-sama punya pasangan. Kalau sekarang? Sekarang sama-sama single. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut di postingannya. Nih, Uci Siti juga posting kan, dia suka bikin postingan yang bikin tebak-tebakan jadinya kan ya. Kata orang, mataku sendu alias seneng du, titik. Ini bisa duit, duren, ya kan, udah keren. Apa? Oke, pertanyaannya ini du apa sebenarnya? Aku tuh seneng duren. Oh, seneng duren. Duren dalam arti buah duren atau duda keren? Dua-duanya. Oke. Baik, kita lihat ada videonya Kang Sule nih ya. Video Kang Sule yang kapan nih? Yang mana? Yang jelasin hubungannya. Terus dia sempat tanya juga sama Ojan ya. Sama Moa juga, dia nanya sama Ojan juga, boleh nggak kalau dia kawin lagi gitu, menikah lagi gitu ya. Udah dapat izin kayaknya dari anak-anak ya. Paling nggak dari anak yang satu itu lah ya. Tapi ini adalah juga video kita sama Uci ya, tahun 2020. Oke, kita lihat berikut. Sebetulnya kita berdua ini ada hubungan. Pertama hubungan emosional kedaerahan. Karena kita sama-sama dari Sunda. Yang kedua kita hubungan teman, bestie lah. Dan yang ketiga adalah hubungan pekerjaan. Emang Enjan bolehin kalau ayah nikah lagi? Ya, aku mah setuju banget. Oh, Amin. Tidak menutup kemungkinan ya Jan ya. Oke. Setiap semua lelaki juga suka lah sama Uci, paras yang cantik, baik gitu loh. Smart. Suka. 5 itu kenal biasa aja sebagai teman. 7, 8 itu ada percikan-percikan asmara apa gitu. Di level berapakah kamu ada apa-apanya sama Kang Sule itu sebenarnya? pokoknya lebih dari 5. Sebutkan angkanya berapa? Pokoknya di atas 5. 6. 6 mah ya biasa-biasa aja kalau 6 juga. 5,5 juga di atas 5. Tapi Kang Sule mah gitu, video call-nya sama aku, jadiannya sama orang lain. Video call-nya sama aku, jadian sama yang lain, surat colongan. Jadi Kak Feni Rose, kalau perempuan itu kan memang hakikatnya menunggu. Betul. Jadi dipilih. Gitu. Kalau ditanya kapan menikah, ya aku hanya menunggu aja gitu. Nah, jadi sekarang belajar dari yang lalu-lalu. Apa yang berbeda yang akan kamu lakukan sekarang gitu? Yang berbeda, ya mungkin sekarang lebih enak aja karena kan Kang Sulenya juga single, akunya juga single. Jadi kalau kayak banyak tukar pikiran soal kerjaan. Nggak takut baper lagi? Bawa koper aja, pindah ke sana. Ke sana mana maksudnya? Bawa koper. Ya supaya nggak takut baper. Enggak dong. Nggak ya? Nggak takut terulang lagi video call-nya udah gimana? Ya aku percaya aja lah jodoh di tangan Tuhan. Oh gitu, nggak minta penjelasan, nggak berusaha penjelasan. Jadi Kan aku hargain Kang Sule karena Kang Sule memang sekarang lagi pengen fokus sama anak-anak. Oh, udah ngomong gitu. Fokus sama anak-anak dulu. Kang Sule udah Jadi ngomong gitu. Lebih fokus ke kerjaan. Jadi kayaknya lebih enak lebih Kerja aja. lebih enak kayak pendekatannya lebih lama gitu. Oh, kalau jadi dulu nggak buru-buru. Pendekatannya lebih lama, jadi nggak buru-buru. Kalau dulu nggak sempat ada statement Kang Sule mau fokus sama anak-anak dan kerjaan. Dulu belum ada gitu ya? Enggak ada sih. Dulu nggak ada ya? Kalau dulu ya seneng curhat video call Curhat gitu. video call. Kalau sekarang Kang Sule sudah menegaskan dia akan fokus sama anak-anak dan kerjaan dulu. Jadi proses ini pelan-pelan ya kan? Yes. Kalau tiba-tiba pelan-pelan Santai aja, dijalanin aja dulu gitu. pelan-pelan, jadinya sama yang lain juga gimana? Ya doain aja yang terbaik. Oh iya. Kamu pokoknya kalau Ya kan? jodoh nggak kemana ya kan gitu. Yang penting pernikahan itu it's my dream mas gitu. Jadi kan aku mau meluruskan juga di sini kan ada yang kayak Uci sama-sama gagal menikah. Jadi aku tuh bukan gagal dalam pernikahan tapi gagal menuju pernikahan. Jadi aku pernah waktu itu tunangan terus akhirnya nggak jadi. Tahun berapa itu? Udah lama banget. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dan Makanya sekarang lebih santai gitu. Oh. Mungkin aku kurang gercep kali ya. bisa jadi. Harusnya kalau ada cowok ceplok gitu. Iya. Harus tanya kepastian gitu ya. Oke, kita nanya pernah nggak pernah sih kamu kalau sama Kang Sule itu video callan sampai pagi gitu, video callan saking asiknya cerita tukar pikiran.
Pernah? Enggak pernah. Kalau malam pernah. Malam doang. gitu. Malamnya jam berapa? Lupa ya, pokoknya malam aja. Lewat dari jam 12 atau sebelum jam Pernah, 12? pernah. Oh, lewat dari jam 12. Itu mah pagi. Ya, oke, baik. Kan kita seniman kan, Oh, iya, pulangnya iya. syutingnya Oh, iya, jam iya, iya. berapa gitu. Beda sama orang biasa. Orang biasa ya malam tidur. Pernah nggak pernah jalan berdua aja sama Kang Sule? Jalan berdua, Berdua aja. Nggak ada yang lain-lain nih. nggak pernah. Gak pernah tapi ketawa gitu. Ya nggak pernah. Oh, nggak pernah. Selalu ada. Kan aku ada dayang-dayang, Oh, Kang Sule kan. ada dayang-dayang. Pernah nggak rame-rame sama dayang-dayang, tapi ada satu masa di mana dayang-dayang sendiri, kalian berdua sendiri gitu? Di ruang tunggu. Oh, di itu ada. Pernah nggak pernah liburan bareng gitu? Kang Sule dengan dayang-dayangnya, kamu dengan dayang-dayangnya. Coming soon lah, Coming soon liburan bareng. sambil kerja tapi. Oh, sambil kerja. Pernah nggak dibeliin hadiah-hadiah apa gitu sama Kang Sule? Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Pernah nggak kamu yang beliin hadiah buat Kang Sule? Pernah nggak ya? Pernah berarti oke. Pernah nggak pernah dikasih uang jajan sama Kang Sule? Nih buat jajan. Kasih tahu nggak ya? Oh berarti pernah. Nah ini yang menarik, kita lihat ya video klipnya. Ini adalah lagu yang diciptakan Kang Sule bareng Rizky Febian ya? Iya kan? Bener ya? Iya. Iya, dan ini menarik, kita baru tahu, oh ternyata Rizky Febian selain lagu yang lagu pop ya dia, ternyata juga bisa menciptakan lagu genre ini. Kita lihat video klipnya berikut ini. Jadi lagu ini bercerita tentang pengalaman dulu pernah apa sih menganggap nih kedekatan itu sesuatu yang biasa gitu ya. Ternyata setelah jalan-jalan ke sini baru sadar ternyata aku terlalu menyia-nyiakan kebaikannya padahal dialah yang terbaik gitu kan kurang lebih ya. Kang Sule cerita nggak sih ini terinspirasi dari apa gitu Lagunya. Mm-mm. Jadi ini lagunya itu memang Kang Sule yang bikin nadanya, nah Iki yang bikin liriknya. Oh, oke. Jadi Iki tuh emang paling jago bikin lirik, makanya lagu-lagu dia kan bagus-bagus semua Oke, ya. itu Iki bikin lirik itu atas pesanan bapaknya. Iya. Oh, berarti atas pesanan bapaknya Iya, dong. jadi papanya yang minta, ayahnya yang minta. Temanya bapaknya minta juga. Iya, pokoknya tentang ini yang bagus-bagus deh, Oh. tentang cinta sejati gitu, yang bisa Oh. menerima masa lalu, Oh. akhirnya bisa berjalan bersama, kan Oh. perjalanan cinta. Oh, gitu. nggak cerita di pengalaman masa lalunya siapa maksudnya gitu. Aduh, aku nggak berani, karena kan kalau kita mau maju ke depan, kita udah nggak usah lihat lagi masa lalu. Iya sih, kan aku cuma nanya itu pengalaman siapa. Mungkin bisa jadi iya. Bisa jadi ya. Tapi nggak tahu ya. Ya kalian berdua, kita semua ya, kita semua punya masa lalu gitu. Iya, benar. Oke. Apakah itu masa lalu Kang Sule atau masa lalu kamu? Maksudnya diceritain. Kalau Apa masa di- lalu kalian berdua? Jadi kalau misalnya di video klip tuh kan ada cuplikannya ya. Jadi ceritanya tuh kalau aku tuh putus dari tunangannya terus depresi mau bunuh diri di video klipnya. Nah, Kang Sule itu punya mantan istri yang udah meninggal, dia masih inget gitu di video klipnya. Terus akhirnya ketemu, aku ditolongin sama Kang Sule, akhirnya jatuh cinta deh, akhirnya sampai jenjang pernikahan karena kita udah bener-bener lupain masa lalu. Kayak kisah nyata ya ceritanya ya. Cerita dari itu lagunya. Ya, oke. Oke, kita mau nanya sekarang bagaimana Uci memandang ya secara general ya orang-orang di luar sana. Kalau kamu bertemu dengan orang yang berikut ini, berapakah nilainya dari 1 sampai 10? Oke. Apakah bisa jadi minus atau bisa jadi berapa gitu ya? Dia duda kaya, tapi banyak anak, banyak pengeluaran. Nilainya berapa di mata kamu? Sosok yang seperti ini? Paling besar berapa? 10. 9. Oh, 9. Kenapa 9? Kurang satu ya kurang istri kan. Oh, biar komplit ya. Mantap banget. Tapi dia kan udah kaya, anaknya 5 dan anaknya juga pasti udah luar biasa. Gak ada yang bilang anaknya 5. Oh, bukan ya. Astagfirullahaladzim. Tadi aku di briefingnya gitu. Ya, kamu sih briefingnya gimana sih? Oke. Dia royal, tapi orangnya sensitif. Kalau dia nggak suka ngambek. Berapa nilainya? Aduh, berapa ya? Berapa? Dia royal, tapi ya gitu kalau lagi tersinggung dia ngambek. 8 deh. 8, ya masih bagus ya di mata kamu. Masih bagus, karena kan dia royal gitu. Kalau sensitif tinggal di gini aja. Kenapa sih kamu Oh, kan dirayu. begini-begini, ada alasannya. Bisa lah dikomunikasiin ya, yang penting royal. Tapi kalau pelit itu agak susah ya gitu ya. Oke, berapa nilainya nih cowok yang perhatian banget, tapi deket juga sama banyak cewek-cewek lainnya? Jelek pasti nilainya. Berapa nilainya? 1 deh. Oke, baik 1 ya nilainya. Oke, ini berapa nilainya? Kalau cowoknya tuh pendengar yang baik, tapi dia pelit, nilainya jadi berapa?
pendengar yang baik nih. Dia Pendengar bisa, yang baik. tapi pelit. Terus dengerin buat apa? Tapi nggak apa-apa, yang penting kan dia bisa mendengarkan isi hati kita. Kasih 5 aja. 5 aja cukup ya. Dia rajin bekerja, tapi cuek dan gak romantis. Rajin bekerja dan royal, tapi cuek dan gak romantis. Berapa nilainya? 8. Oh 8, masih bagus. Oke baiklah. Sama Uci udah nih atau masih ada lagi nih? Oh nanti kita ngobrol lagi ya. Ini ada yang berikut, ada Charlie Juno dan Ryu. Ini ibu dan anak. Anaknya tuh dari kemarin ibunya tuh resah karena anaknya kok mukanya nggak mirip dia. Tapi nggak apa-apa, ternyata kelakuannya mirip ibunya ya. Ada Charlie Juno dan Ryu. Kita lihat dulu profil yang berikut ini.